Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang sedang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pada saat ini tidak dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat dikarenakan sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang taat dan tunduk terhadap ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib akan membawakan sebuah ceramah yang diantaranya adalah temanya tentang Nabi Nuh alaihi salam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada satu hal yang menarik kalau kita membandingkan antara Nabi Adam alaihi salam dengan Nabi Nuh alaihi salam. Ternyata menurut beberapa ahli disebutkan bahwa yang mendapatkan gelar Rasulullah, jadi ada Rasulullah, ada Nabiullah, ada Nabi Allah, dan ada juga Rasulullah. Perbedaannya itu ada untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Bledar itu di pembelajaran kelas 8. Perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Ternyata beberapa ahli mengemukakan bahwa mulai Rasulullah SAW itu ditetapkan yaitu ketika Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam itu bukan termasuk kategori Rasul. Alasannya karena pada waktu Nabi Nuh alaihissalam lah awal mula terjadinya pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terjadinya khurafat, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai itulah tugas dari seorang nabi meningkat menjadi rasul, yaitu menyampaikan ajaran Allah untuk membersihkan ajaran-ajaran syirik yang berlawanan dengan ajaran tauhid. Sejak zaman Nabi Adam itu tidak terdapat hal seperti itu, karena masih bertauhid murni, beribadah hanya kepada Allah. Nah, ketika pada zaman Nabi Nuh inilah mulai banyak orang-orang yang mereka itu khurafat atau syirik. Mereka menyembah Allah tetapi melalui perantara, yaitu ada 5 orang yang dianggap soleh sehingga didirikan patung dan dianggap perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai menyembah berhala. Nah, dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh, sehingga predikatnya menurut beberapa ahli tersebut Rasul itu mulainya dari Nabi Nuh alaihissalam. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Nabi Nuh ini merupakan nabi ketiga di antara
25 nabi yang wajib kita imani, yaitu posisi ketiga setelah Nabi Idris alaihissalam, dan menurut riwayat merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Nuh ini usianya dalam Al-Quran bahkan disebutkan itu surat Al-Ankabut ayat 14 itu sebutkan usianya mencapai 950 tahun. Oleh karena itu usia manusia pada zaman dulu itu memang panjang-panjang dan perawakannya juga tinggi besar. Nah, para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam satu kisah yang cukup panjang dalam Quran surat Hud, itu dimulai dari Quran surat Hud ayat 25 sampai kepada ayat 49, di situ ada kisah Nabi Nuh. Materi ini perlu kiranya khatib sampaikan kaitannya dengan siswa-siswi SMK 1 Balaindah yang mungkin nanti akan melihat tayangan khutbah ini, karena ternyata kemarin khatib telah mendapatkan sebuah film tentang Nabi Nuh. Memang beberapa isinya itu ada yang bersesuaian dengan Al-Quran, tetapi ternyata sebagiannya itu tidak sama, tidak sama atau bertolak belakang dengan Al-Quran. Oleh karena itu penting kiranya menyampaikan kisah tentang Nabi Nuh ini menurut Al-Quran. Nah, ini ada satu hal yang menarik, yaitu ketika pada waktu itu banyak orang-orang keturunan Nabi Adam yang mereka itu berbuat kezaliman, berbuat kejahatan, bahkan dari segi ibadah juga mereka melakukan kemusyrikan, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh ini doanya karena memang permintaan dari orang-orang kafir itu sendiri. Mereka mengatakan bahwa engkau adalah manusia biasa, datangkanlah kepada kami azab dari Tuhanmu kalau memang betul engkau bukan manusia biasa. Jadi mereka yang memancing, dan hal ini persis sebagaimana halnya yang terjadi kepada diri Rasulullah SAW. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy meminta disegerakan azab kepada mereka, tetapi bedanya Nabi Muhammad SAW tidak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengazab kaumnya. Nah, tetapi di sini Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengazab mereka. Kenapa? Salah satu alasannya karena memang diberikan khutbah, diberikan ceramah, diberikan nasihat, bahkan sampai usianya 950 tahun ya, sudah tidak, istilahnya sudah kebal ya. Tidak akan ada lagi mungkin perubahan pada orang-orang yang zalim itu, pada orang-orang yang kafir itu. Sehingga sudah sewajarnya Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengazab mereka. Ini dalam Quran surat Hud ayat 32. Mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kami telah berbantah, kamu telah berbantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Jadi ada tantangan dari mereka untuk segera mendatangkan azab. Oleh karena itu para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka Allah berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, buatkanlah bahtera. Padahal kalau kita lihat dari posisi ketika Nabi Nuh itu membuat bahtera itu beratus-ratus kilometer dari lautan, gitu, jauh dari laut, sehingga tidak aneh kalau ketika orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim itu melewati Nabi Nuh yang sedang membuat bahtera, mereka memperolok-olok, yang serikeun, kamu naon cenah eta parahu da tebih ka laut di dieu.
misalkan di sisi Pangandaran, sebenarnya wajar di Bandung bikin parahu misalkan ya kan jauh. Nah itu. Nah seperti itu. Nah kemudian para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berfirman, ini bisa dilihat di rumah langsung rentetan ceritanya dalam Quran surat Hud tadi. Allah berfirman kepada Nuh alaihissalam agar binatang-binatang masuk. Ada menurut sebagian riwayat diambil oleh Nabi Nuh dan sebagian pengikutnya yang soleh. Ada juga menurut riwayat yang lain diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga datang sendiri ke kapal tersebut. Gitu. Allah alam mana yang benar. Jadi hewan-hewan yang seluruh hewan yang ada di dunia ini semuanya berpasang-pasangan masuk ke dalam perahu Nabi Nuh. Dimiliki jarapah, artinya numpang jahumna nabi ke sireum berenang tah, semua masuk berpasang-pasangan gitu. Ke perahu Nabi Nuh itu. Semuanya tanpa terkecuali, ular semuanya masuk gitu. Nah, dalam tayangan yang difilmkan di film yang bukan dari Muslim itu memang seperti itu ya. Berbondong-bondong hewan-hewan semuanya masuk ya, ke perahu Nabi Nuh itu. Nah kemudian setelah itu dalam satu riwayat disebutkan bahwa yang ikut manusia yang ikut ke rombongan perahu Nabi Nuh itu mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Jumlahnya kurang lebih 80 orang. Tetapi disebutkan dalam riwayat dari justru keturunan manusia yang ada di bumi ini adalah dari keturunan Nabi Nuh itu sendiri. Nabi Nuh itu memiliki 4 orang putra ya. Ada Kan'an, ada Sam, ada Yafits, dan ada ini satu lagi 4 orang. Nah sementara yang pertama anaknya yang pertama Kan'an itu dia tidak mau ikut ke perahu Nabi Nuh ya, gitu. Sementara anaknya yang ketiga lainnya mereka ikut. Dan dari situlah disebutkan itulah keturunan manusia saat ini. Jadi yang dari Nabi Adam itu sudah sisanya yang ada di perahu itu. Dari situlah. Ya. Dalam satu riwayat disebutkan Sam adalah nenek moyang bangsa Arab, Ham, nah ini anak yang kedua nenek moyang bangsa Habasyah, dan Yafits adalah nenek moyang bangsa Romawi. Jadi 3 anak ini Sam, Ham, dan Yafits. Tahu orang mah bukan mana benernya, bukan Sam, bukan terus campurnya gitu. Nah perlu ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari situ. Yang pertama yang berkaitan dengan surat At-Tahrim ayat 6. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi yang pertama. Jadi setingkat Nabi pun ternyata putranya yang pertama yang bernama Kan'an itu tidak mau diajak ikut naik perahu dan akhirnya dia tenggelam. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala melalui nabinya dalam Al-Quran mewanti-wanti kita agar ku anfusakum wa ahlikum naro, memelihara diri dan keluargamu dari api neraka. Bahkan ketika Kan'an itu mau tenggelam, Nabi Nuh dia memohon kepada Allah agar diselamatkan. Ya Allah, dia anakku, keluargaku. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, pada hakikatnya dia bukan keluargamu wahai Nuh, meskipun dia adalah darah dagingmu. Tetapi karena dia membakar, maka dia bukan termasuk keluargamu. Jadi pada hakikatnya nanti di yaumil kiamat kita harus menjaga jangan sampai anak-anak kita keluar daripada ajaran Islam, sehingga posisinya dia bukan lagi keluarga kita. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang kedua,
Kalau kita melihat kepada kisah Nabi Nuh itu, maka selayaknya kita introspeksi ke dalam diri sendiri, bahwa sekelompok orang itulah, segelintir orang itulah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang soleh. Maka kalau kita mengambil pelajaran dari kisah tersebut, berarti urang teh turunan anu soleh eta, mata urang aya-aya tadi. Nah, oleh karena itu maka kenapa kita tidak menjadi soleh untuk saat ini? Karena waktu itu kitalah yang terpilih. Nenek moyang kita itu yang ada dalam perahu itulah yang termasuk orang-orang soleh yang terpilih, dan diharapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam akan melahirkan generasi-generasi yang soleh. Tetapi ternyata kalau kita melihat generasi keturunan Nabi Nuh yang saat itu diselamatkan hanya tinggal orang-orang yang soleh, ternyata banyak orang-orang yang tidak baik, banyak kejahatan. Kalau kita lihat di media massa, banyak terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Padahal saat itu yang mereka yang kafir, mereka yang zalim, mereka yang jahat sudah dimusnahkan, tertelan oleh banjir. Banjirnya itu didatangkan dari dua arah, banjir dari langit dan juga dari bumi, mengeluarkan mata air. Jadi dari dua arah kemudian menjadi air bah. Nah, kalau kita kembali mengulas kepada kisah itu, berarti kita sudah termasuk ke dalam golongan keturunan orang yang soleh. Para hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, maka pelajaran yang bisa kita ambil dari Nabi Nuh ini, maka tak ada kisah dan riwayat yang harus benar-benar kita percayai riwayatnya kecuali dari Al-Quran dan hadis. Itulah yang harus kita jadikan sebagai pegangan. Sementara yang bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis, jangan kita jadikan sebagai pegangan. Misalnya ada tambahan-tambahan riwayat dari ahli kitab dan lain-lain, maka jangan kita jadikan sebagai pegangan. Karena apa? Karena esensi dari hikmah Nabi Nuh itu menjadi hilang. Seperti misalnya kisah gua menanyakan tentang berapa orang jumlahnya dan anjingnya seperti apa, itu semua tidak penting. Al-Quran hanya mengambil hal-hal yang penting yang dapat kita jadikan ibrohnya. Sehingga paribasa Sundama teu dog tinggal igel, anu pentingna dilupakan, anu terpentingna justru dibesar-besarkan. Mungkin itulah para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari beberapa kisah materi Nabi Nuh yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin.